Selamat datang di podcast EduTalk bersama saya dari podcast ini. Saya Sangkala Kalanggewa Gleon dari jurusan Teknologi Pendidikan bersama rekan-rekan saya dan juga narasumber dari jauh lah. Kita akan membahas mengenai problematika pendidikan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Meskipun tidak di setiap daerah sih. Intinya ada di setiap daerah yang ada di narasumber ini. Mari kita sambut narasumber yang pertama, yaitu Kak Ica. Tepuk tangan buat Kak Ica. Tanpa berlama lagi, langsung saja ya kita ngobrol dengan Kakak Ica dulu. Kakak Ica ini seorang mahasiswa ya, Kak ya? Yes, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Semester berapa, Kak, kalau boleh tahu? Sekarang semester 7. Semester 7. Waduh, udah akhir ya. Semoga cepat lulus, Kak. Kak Ica ini berasal dari mana, Kak? Dari Aceh. Dari Aceh. Sekarang kan pandemi nih, Kak. Pandemi COVID ya. Pandemi COVID kan sudah intinya memberi dampak yang sangat merugikan lah di berbagai sektor, dari kesehatan, ekonomi, pendidikan lah. Kita membahas tentang pendidikannya nih, Kak. Menurut Kak Ica nih, di sektor pendidikan di masa pandemi ini di Aceh itu seperti apa, Kak? Problematikanya gitu. Apakah sudah offline gitu, udah mulai tatap muka apa di setiap SD gitu, atau masih tetap melakukan daring atau luring gitu, Kak? Jadi kalau untuk SD, di bagian SD-nya sekarang sistemnya kelas 1 sampai kelas 3 sekolahnya sampai jam 9. Terus kelas 4 sampai kelas 6 sekolahnya sampai jam 12. Jadi udah mulai sistem tatap muka walaupun jamnya masih sangat sedikit. Tapi lebih baik daripada sistem online karena selama online anak SD apalagi anak kelas 1 kan sangat belum tahu itu bagaimana menggunakan internet. Jadi lebih baik secara offline walaupun jam tayangnya masih sedikit. Jadi di model kayak ini, Kak ya, di model shift gitu, Kak ya. Tetap melaksanakan protokol nggak, Kak? Maksudnya tetap gimana? Apa ada fasilitas dari pihak sekolahnya sendiri gitu, face shield atau masker? Kan sempat pernah online tuh, ya, Kak ya, di Aceh sana, Kak ya? Pernah. Iya, itu menurut Kak Ica di daerah Aceh sendiri efektif nggak untuk jaringan mungkin, atau dari peserta didiknya, dari muridnya sendiri lebih paham gitu atau? Efektif bagi yang sudah remaja yang sudah punya gadget sendiri, itu sangat efektif karena dia sudah bisa mengakses sendiri. Tapi untuk yang sepertinya minimal SMP, kalau SMP kan beberapa mahasiswa belum punya tuh HP, jadi nggak bisa akses, belum bisa akses. Ada yang nggak ngumpulin tugas, ada yang nggak ujian karena nggak ada fasilitasnya. Kalau tadi yang Kakak Ica sebutin nih, kayak apa tidak mengumpulkan tugas gitu, itu respon dari pihak sekolah gimana, Kak? Apa membiarkan, apa ya udahlah? Pihak sekolah juga bingung sih, serba salah karena mau disusul juga udah telat waktunya karena dari awal serba salah, miskomunikasi. Intinya miskomunikasi dari pihak sekolah sama pihak si siswanya nggak kasih tahu kalau dia nggak punya fasilitas, sedangkan tak sekolah pikirnya udah punya semua. Jadi sekolah pun nggak mendatangi siswa-siswanya, jadi itu miskomunikasi. Oke, terima kasih Kak Ica. Selanjutnya dari kalangan laki-laki lah, Mas Cornel. Sepertinya Mas ini dari Kediri. Kediri itu di Jawa Timur ya, bagi teman-teman kita yang belum tahu ya, Kediri itu di Jawa Timur. Problematika di masa pandemi ini di sektor pendidikan bagaimana, Mas, di Kediri, Mas? Mungkin hampir semuanya sama di semua daerah di Indonesia itu sendiri. Oh iya, Mas. Ini mungkin yang saya jadi pacuan
di sekitar daerah rumah saya aja ya. Di sekitar daerah rumah saya sama, bahkan 90% tidak ada aktivitas pembelajaran langsung datang ke sekolah. Jadi bener-bener banyak anak-anak SD yang masih ya pagi main, siang main. Kalau tanya kapan sekolahnya libur, ya gitulah, nggak tahu kenapa kok bisa sampai gitu. Sama begitu. Masalahnya sama seperti yang Kak bicarakan tadi, karena fasilitasnya tidak memadai untuk melakukan online. Jadi ya seperti itulah Mas, seperti yang Anda tahu sendiri. Jadi sama-sama problematikanya di fasilitas Mas ya. Apalagi nggak tahu kenapa ya, merasa mungkin beberapa di daerah saya gurunya juga ikut sama kayak siswanya. Jadi ya males, ya udahlah. Iya, semoga guru-guru di Kediri tidak mendengarkan ini. Karena saya takut Mas Kornel sekitar rame rumahnya di sekitar Kuto. Iya, tapi Mas Kornel kan ngomong secara realistis ya kan, seperti itu. Adikku dewe yo enggak sekolah. Iya. Oh, ada adik Mas ya yang masih apa? SMP. SD Mas ya? SMP. Jadi di Kediri belum ada satu sekolah pun yang melaksanakan secara offline gitu Mas. Kalau di general mungkin ada, tapi kalau di sekitar rumahku nggak ada. Oh, setahu Mas Kornel nggak ada ya di sekitar. Oke, terima kasih Mas Cornelius Randy Pratama atas problematikanya yang sudah dijelaskan ya. Aduh. Selanjutnya nih, waduh sudah ditunggu-tunggu narasumber perempuan asal Universitas Sumatera Utara, Kak Herti. Mari kita sambut Kak Herti, tepuk tangan. Kak Herti, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Herti ini mahasiswa di USU Kak ya? Bener kan? Iya. Iya, jurusan apa Kak? Kesehatan masyarakat. Oh, Kesmas ya. Semester berapa Kak? Udah tamat. Hah? Oh, baru tamat. Oh, tinggal ini ya. Langsung aja masuk ke pembahasan ya, problematika di kampus lah. Kakak kan udah menjalani masa-masa akhir semester dengan pandemi seperti ini Kak. Lah itu gimana Kak? Ada nggak kendala gitu Kak? Kalau kendalanya itu lebih ke banyak ke mahasiswa tingkat akhir sih. Karena kan mahasiswa tingkat akhir sekarang ini kan butuh yang namanya bimbingan untuk hasil penelitian. Iya. Jadi karena adanya daring ini mempersulit si mahasiswa untuk menyelesaikan tugas penelitiannya gitu. Kesulitannya seperti apa Kak? Contohnya Kak? Contoh, kalau kayak di kesehatan masyarakat itu kan kami tuh ada bimbingan masalah kuesioner sama hasil. Nah, itu harus dibimbingkan secara langsung. Dengan adanya daring ini mempersulit mahasiswa untuk menyelesaikan dari tahap si kuesioner itu di hasil penelitiannya gitu. Oh gini, kami kan dari mahasiswa di bawah kakak nih, kan nggak tahu kan bimbingan kuesioner itu seperti apa. Kenapa kok harus tatap muka Kak? Karena kalau bimbingan kuesioner itu kan harus mengukur ininya, validitas sama reliabilitasnya. Itu harus bimbingan langsung supaya bisa mendapatkan hasil yang cocok untuk si kuesioner itu sendiri. Masalah lain mungkin dosen karena corona ini. Iya, dari SDM-nya mungkin Kak. Dari dosennya mungkin gimana? Masalah corona ini jadi kayak apa ya, si dosen itu untuk memulai daring, proses mengajar itu semakin susah untuk dihubungi. Karena kan dia berpikir hanya daring, ya udah tinggal ngabarin lewat WA, kasih bahan, udah selesai gitu doang. Gak ada sistem tatap muka kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Iya sih. Kurang ada feel juga sih, cuma kita ngerjakan kita nerima tugas ngerjakan setor udah nggak ini lagi gitu. Nah, tapi kan kalau ada pikiran kayak gimana? Nanti memberatkan kuota atau apa, ya apa menurut? Kalau masalah kuota, biasanya setiap fakultas udah menyediakan kuota untuk mahasiswa masing-masing. Oh, setiap fakultas ya? Dari fakultas? Di USU menyediakan. Oh, iya. Oh.
Ini kalau yang gini, ini santai ya. Kalau lainnya ada yang memberi tanggapan enggak masalah. Langsung aja. Serius. Kalian mau ketawa nggak apa-apa, serius. Oke, santai. Namanya juga diskusi kan? Diskusi santai. Aku udah bilang santai. Soalnya sebelum ini tadi ada briefing kecil sih bersama Kak RT juga. Ini Kak RT katanya udah deg-degan gitu. Alah. Iya, deg-degan banget. Alah. Menyampaikan. Nggak apa-apa, Kak. Kalau pendidikan di luar kampus kakak lah, di entah ini kakak kan di Medan nih, tapi kan for your information untuk para penonton, Kak RT ini orang Makassar kayak ya. Iya ya. Iyalah, ya anggap aja seperti itu. Oh iya. Iya, oke. Iya, seenggaknya tahu gitu. Gimana Kak pendidikan yang Kakak ketahui di daerah Kakak gitu, problematikanya gitu. Problematikanya hampir sama kayak Ica sama Mas. Iya, Mas itu. Oh iya. Hampir sama-sama itu. Di kendalanya tuh di gadget. Fasilitas. Iya, fasilitas itu. Karena kan nggak mungkin kan tiap sekolah memfasilitasi setiap murid-muridnya dengan gadget, kuota. Oh iya. Kan nggak mungkin. Iya juga sih. Kendalanya Ada sih, yang ini nggak apa ngeluh masalah pakai data gitu? kalau ngeluh rasa aku pasti ada sih. Kan nggak setiap keluarga yang sanggup untuk memfasilitasi si anak dengan kuota terus menerus, apalagi kan via Zoom gini kan menggunakan paket yang banyak. Tapi kan pemerintah udah mengeluarkan paket Zoom kan? Iya. Iya sih. Iya. Benar Kak. Kak RT ini berapa bersaudara kalau boleh tahu Kak? 4. 1 sekolah, 1 masuk kuliah. Lah itu gimana Kak? Ada nggak mereka ngeluh gitu Kak? Ini kok gini, makin nggak paham atau gimana gitu? Ada adik aku yang SMP dan ngeluh karena mereka itu belajar daringnya itu hanya via chat gitu. Ada tugas kirim gitu doang, nggak ada tatap muka via Zoom gitu, nggak ada. Oh, nggak ada kayak ya seenggaknya suara aja biar penjelasan lebih baik itu nggak ada? Nggak ada. Via WA semua mereka. Ya, jadi mereka cuma terima tugas mereka kerjain setor Kirim. gitu Kak ya? Iya, gitu doang. Kurang lebih dari tiap narasumber ini sama ya. Tapi kita belum tahu penjelasan dari Mas Riki. Oke, terima kasih Kak RT. Ya, sama. Oke. Selanjutnya kita bisa ke Mas Riki. Mas Riki, halo tes. Halo tes. Gimana? Aman Mas. Untuk narasumber yang lain jika ingin berpendapat langsung saja enggak apa-apa. Oke, kita santai di sini, ngobrol santai. Mas Ari ini mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2018 sekelas dengan saya juga. Mas Ari ini sekarang di mana, Mas? Sepertinya Mas Ari mengalami gangguannya. Jadi ini contoh problematika baru bahwa di online kan ada masalah teknis gitu ya. Jadi ada masalah teknis juga. Jadi makanya ada yang mengeluh jaringan saya jelek gitu. Ada kan untuk online kan pasti ada providernya masing-masing, ada yang emang ngebut gitu internetnya, ada yang juga seperti Mas Ari ini contohnya. Apalagi videonya lancar loh. Bisa dilihat Mas Ari videonya lancar. Suaranya tidak masuk. Ini bukan editan ya teman-teman ya untuk yang menonton ya. Apalagi ini Mas, kan Oke. di daerah-daerah tertentu kan juga susah sinyal atau jatuhnya. Susah sinyal Mas. Ya contohnya mungkin di tempat Mas Ari ya. Mas Ari ini dari Lamongan ya. Kayaknya di Di Goa. Lamongan mungkin di Goa ya, enggak. MU kan di Goa MU. Enggak, udah stop Mas jokesnya sampai situ. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Yaitu pembahasan yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah solusi dari pemecahan masalah problematika pendidikan di masa pandemi ini. Kira-kira masalah pertama fasilitas. Oke. Fasilitas ini menurut para bintang tamu kita itu gimana cara pemecahan masalahnya? Gimana? Ada yang ingin berpendapat dulu? Kalau aku dulu deh, kalau di desa-desa ya Mas. Gimana? Iya. Kalau di desa-desa, kalau bicara fasilitas kita nggak bisa jamin semuanya bisa mengakses karena kita nggak tahu perekonomian
Ya. Iya. Mungkin bisa ditutup dengan shift yang seperti Kak Ica katakan tadi. Iya. Jadi ya bener nggak usah lama-lama, kalau nggak gurunya yang muter. Kalau emang di desa lah ya kan. Kalau emang Iya. bukan sekolah kota. Ya iya kan ada juga sekolah yang emang satu kelas isinya nggak terlalu banyak juga, itu maksud saya model gurunya yang ini Iya. boleh sih kalau emang tidak terlalu jauh gitu. Tapi di desa kan juga fasilitas jalan seperti sarana dan prasarananya ke sana kan juga sulit gitu Mas. Mungkin ada yang naik gunung dulu gitu. Sebenarnya Iya. kalau dilihat dari kesulitan semuanya pasti bakal susah. Iya. Cuma kalau fasilitas emang perekonomian keluarga nggak bisa digabungkan, mau nggak mau ya emang harus berusaha. Betul juga sih Mas. Kalau menurut Kak Ica sendiri gimana Kak? Jadi fasilitas ya, jadi pasti fasilitasnya nggak mungkin diadakan fasilitas siswanya untuk memiliki HP dari misalnya dari dana pemerintah. Nah, dana pemerintah seperti kita ketahui negara kita udah punya banyak hutang. Nanti ditambah hutang lagi, korupsi lagi, jadi lebih ruyam, lebih kemana-mana. Jadi di masa pandemi ini kita pastinya nggak bisa belajar normal seperti biasanya. Bisa dijadikan solusinya bisa shift seperti tadi, atau misalnya guru-guru kan banyak. Jadi satu guru megang 5 siswa, jadi hitam. Oh gitu. Mohon maaf ya, kira-kira tadi agak putus-putus jadi saya masih kurang ini. Oh jadi itu kayak pemanfaatan dana-dana dari ini ya. Jawaban Kak Ica agak mengarah ke politik sebetulnya, agak sensitif. Tapi tidak apa-apa Kak. Ini didengarkan banyak orang kok, santai. Itu ya untuk masalah fasilitas ya. Untuk Kak RT sendiri gimana Kak? Kalau masalah fasilitas seperti handphone gitu kan nggak mungkin dipenuhi kan, apalagi siswa banyak gitu. Jadi kalau menurut aku, saran aku sih, dengan dibukanya sekolah tapi dengan mengikuti SOP yang ada, contoh memakai masker, cuci tangan, dan itu kan ada sekolahnya kita pakai, contoh itu SMP kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kita bisa menggunakan satu hari itu hanya satu kelas yang boleh masuk. Jadi kan itu bisa dibagi berapa kelas dan guru bisa masuk per satu kelas gitu. Jadi seminggu itu setiap kelas 1 2 kali, kelas 2 2 kali, dan kelas 3 2 kali juga. Jadi itu saran dari aku. Seminggu sekali gitu ya. Model Iya. juga. Jadi lebih solusi dari para bintang tamu kita adalah lebih diusahakan ke offline lah, ke tatap muka, karena emang lebih efektif. Karena kita dalam belajar, dalam berpendidikan itu juga perlu feel. Kalau emang online kita bisa belajar online, tapi tidak semua orang bisa paham, tidak semua orang bisa dapat feel dari online begitu. Jadi saran dari solusi dari bintang tamu kita adalah lebih diusahakan online sih, dan juga ada yang pemanfaatan dana dari pemerintah juga. Terus problematika kita tadi apa aja ya selain fasilitas tadi? Kurangnya minat ya dari peserta didik sendiri ya. Apa solusi dari para bintang tamu ini, apa sih solusinya untuk menumbuhkan minat belajar meskipun di masa pandemi ini? Apa ya, kalau aku pribadi sih aku juga ngerasain gak minat ya, karena gak tahu kenapa sih gak ngerasain di perkuliahan ini tugasnya bener-bener barengan semua, dan seakan-akan aku gak tahu apa yang aku kerjakan itu bener apa salah, asal ngumpulin aja semua. Kayak Gitu ya. belum dapat feedback yang mantap. Jujur saya sendiri juga gimana ya, intinya kayak saya ini harus survive semester ini gitu, padahal belum tentu kedepannya udah offline gitu. Kayak ini di kampus sebelah sudah fix daring mas ya. Iya. Ini saya juga problematika saya juga ngomongin ini ya, problematika saya itu
Saya tatap muka aja kadang nggak paham loh. Ini jujur ya, tatap muka aja nggak paham. Ini mohon maaf lah ya. Mohon maaf, kadang ada penjelasan dosen yang menurut saya jadi aduh, kurang paham, apalagi online gitu. Jadi kita benar-benar dituntut kayak mandiri, harus belajar sendiri gitu. Emang seperti itu sih. Jadi saya kurang minat juga sih di kalau online juga. Nggak ketemu teman-teman, jadi antusias itu juga agak kurang gitu. Kalau dari siapa dulu nih? Kak Ica atau Kak Herti ada pendapat mengenai cara menumbuhkan minat belajar di masa pandemi ini, Kak? Kalau menurut aku sih untuk menumbuhkan minat itu susah ya kan. Ya. Soalnya kan belajar daring itu gimana ya? Kita hanya sendirian di rumah, mau nanya guru pun lebih jelas pun juga susah gitu loh. Jadi untuk menumbuhkan minat dari diri sendiri itu juga sulit. Lebih baik dengan membuka kembali sekolah tapi dengan mengikuti SOP yang ada gitu. Kalau memang hanya daring itu sendiri tetap dilanjutkan, masa aku untuk menemukan minat itu nggak akan mungkin bisa. Susah, bukan nggak bisa tapi susah, sulit. Jadi menurut Kak RT emang jalan terbaik ya bener-bener apa namanya, ya udah daring itu ya sulit. Intinya diusahakan tatap muka gitulah. Jadi seperti Kak Herti bilang, daring memang menumbuhkan minat dalam daring memang susah, tapi dosen pengajarnya bisa kayak nyari solusi, kayak nyari alternatif lain. Misal jangan materi yang monoton, materi yang banyak diskusinya, kemudian misalnya nge-share PPT, tapi nge-share PPT-nya ada beberapa dosen nge-share PPT, nah dibaca ya, nah cukup segitu, jika ada pertanyaan boleh ditanya. This keseringan banget, tapi dosen bisa memberikan kreatif. Misal di slide pertama PPT dosen tersebut menjelaskan, jadi ibaratnya kayak emang dosen itu menjelaskan, jadi supaya lebih paham, kemudian lebih banyak kayak pertanyaan yang muncul di kepala mahasiswanya, kayak seperti belajar tatap muka walaupun melalui media WA gitu, seperti itu. Guru itu kan kalau di sekolah kan emang orang tua kita gitu. Orang tua kita kalau cuma oh ini seperti ini kerjaan, kalau udah selesai ya udah bilang saya kayak gitu, kesannya udah kayak bos gitu loh, bukan ini. Ya mohon maaf nih, bukan menyinggung dari guru-guru, tapi seenggaknya ada usaha untuk meningkatkan minat lah ya. Jadi problematika kalau dari saya kan belum. Problematika menurut saya itu adalah kita kurangnya pembiasaan. Jadi kita ini biasa tatap muka nih, biasa sekolah jam, misalkan ini sekolah ya jam 7 berangkat, pulang jam, kalau full day pulang jam 5 atau setengah 5 mungkin pulang, ya udah habis belajar udah selesai main. Kita udah biasa ada waktunya gitu. Ada tatap muka juga, ke sekolah paham nggak paham ya udah pulang ada PR dikerjakan, udah. Kita kurang pembiasaan, jadi kita udah terbiasa gitu, tiba-tiba ada pandemi langsung online, jadi ada yang mungkin kaget gitu, kayak bahasanya itu culture shock lah ya, bahasanya kita kurang pembiasaan. Jadi kalau misalkan dibiasakan seperti ini, mungkin kemungkinannya kecil, tapi mungkin bisa lah lebih efektif kalau menurut saya, dengan kekreatifan guru, gimana cara meningkatkan minat dari peserta didiknya itu sendiri untuk belajar gitu. Jadi ya saya saran kepada pengajar atau pendidik. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah problematika kita di masa pandemi adalah fasilitas dan juga minat dari keduanya mungkin ya, tidak hanya peserta didik, mungkin gurunya juga masa pandemi juga agak males. Sebut saja males. Kita harus terus terang males, karena saya juga tahu ada guru dari adik saya juga punya adik kelas 2 SD, gurunya cuma push tugas gitu, terus adik saya cuma terima, terus saya yang kirim ke sekolah gitu. Itu aja. Cukup sekian ya, ini tidak terasa sudah cukup lama mengobrol dengan
para bintang tamu kita dengan senyuman-senyuman yang manis. Mas Ari, waduh baru muncul pas sudah closing ya. Dengan tidak ada suara. Terima kasih Mas Ari. Mas Ari sudah membantu banyak loh. Sudah, terima kasih dari teman-teman saya juga, dari bintang tamu yang sudah menyediakan waktu. Kakak-kakak ini sangat critical thinkingnya sangat digunakan dalam menyampaikan pendapat di podcast ini. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman yang meskipun tidak digaji ya teman-teman, saya juga gak digaji. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Selamat malam, selamat bertemu lagi di episode podcast EduTalk yang kedua. Entah kapan, saya juga tidak tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Thank you. Dadah.